Jadi begini ya, tadi saya tunjukin yang Zakaria 12 ayat 1. Entah ya, tadi saya buka yang ini atau yang ini, saya lupa. Tapi oke ya, saya bukakan yang ini. Jadi di sini dikatakan ya, 335. Di sini dikatakan membentuk. Di sini kalau kita lihat di sini ini dalam terjemahannya ya. Jadi ini bisa maknanya memang bisa banyak, tapi definisi yang ada di sini membentuk atau nanti ini membentuk atau menaruh sebenarnya untuk membentuk dan seterusnya. Makanya kalau di dalam Keluaran 2 itu kan menghembuskan. Nah, itu. Tapi nanti kalau mau lebih kritis nanti bisa lah sama yang ahlinya ini ya, kritik teks. Tapi minimal begini, ketika Anda mau menari-nari, Anda pun belum bisa menafikan pernyataan saya. Yang tadi saya tunjukkan ayat Al-Qur'an itu banyak yang dihapus ini. Jadi ini ya, surah 15 Al-Hijr ayat 9 itu menunjukkan kalau Allah itu tidak maha kuasa. Kenapa? Karena ratusan ayat itu hilang, dihapuskan. Nah, saya bisa menunjukkan mana yang kemudian dimakan hadits, yang dimakan kambing, sorry, yang dimakan kambing itu ada tuh di dalam hadits. Ternyata itu ayat persusuan gitu. Jadi persusuan orang dewasa. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, kemudian ternyata Al-Quran itu ada banyak versi. Ini yang mau saya tunjukkan. Kalau Alkitab kan itu terjemahan. Jadi banyak terjemahannya. Jadi kalau Al-Quran itu banyak versi nih Anda. Anda mau berdebat sama saya tentang ini, tentang versi Al-Quran. Ya, di sini dikatakan apa? Satunya ada fa'u mengusir, satunya di fa'u membaca. Ini ada versi Wars kemarin sudah berdebat dengan seorang Habib. Dia fasih bahasa Arab dan dia nggak bisa menjawab ini. Kenapa? Karena saya tahu di dalam buku yang saya tadi tunjukkan memang ketika Al-Qur'an itu dikumpulkan mushaf-mushafnya, di situ terjadi distorsi ya. Silakan Anda kalau mau berdebat perkara ini. Boleh di pause bentar? Baik. Ya, saya tunjukkan dulu. Bentar. Ini ya. Oke ya, saya lanjutkan aja. Jadi di dalam Sunan Abu Daud tadi saya tunjukkan nomor bentar. Di dalam Sunan Abu Daud, bentar ya. Tadi ketika Jibril mau bertemu dengan Muhammad, di situ kan ada patung. Nah itu, belum Anda jawab. Kenapa? Karena Muhammad itu ditemui dalam keadaan yang bingung. Bahkan kalau Anda mengatakan Nur Muhammad itu yang menciptakan alam semesta, bahkan di dalam hadits qudsi dikatakan Allah itu tidak akan menciptakan dunia ini kalau bukan karena Nur Muhammad. Ya, kalau Anda tadi mengatakan di Markus 15 ayat 28 dengan mulut licin Anda mengatakan itu adalah nubuatan dari Muhammad. Buset. Apa itu narasi macam apa? Anda tiba-tiba main klaim-klaim. Nah, itu nanti kita bisa uji manuskrip. Di manuskrip mana yang ada. Kenapa? Alkitab itu terjaga dengan 26.000 manuskrip. Beda dengan Al-Quran. Yang hanya Birmingham itu cuma 2 lembar. Nah, itu kan konyol. Kitab kok dijaga dengan hafalan. Makanya ada banyak versi. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Nah, sedangkan Alkitab itu jelas ada banyak manuskrip. Nah, kemudian saya akan menunjukkan ya. Misalkan ini, Muhammad ini kan sebagai ini mentaati Muhammad artinya mentaati Allah itu di dalam surah An-Nisa ya ayat 80 ya. Kemudian saya akan tunjukkan kalau Muhammad itu lebih berkuasa daripada Allah. Boleh di-pause bentar? Saya bukakan hadis. Bentar ya, saya bukakan dulu. Bentar. Bahas apa? Oh, udah diam-diam. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi begini, umat muslim itu tidak menyadari bahwa yang mereka sembah sebetulnya itu adalah Muhammad. Ya nanti akan saya buktikan. Kenapa? Karena di dalam hadits Sunan Nasai nomor 904, di sini ada seseorang yang sedang sholat, ya si Abu Sa'id ini. Kemudian Muhammad memanggil dia ketika sedang sholat, kemudian apa? Abu Sa'id ini nggak menjawab dan kemudian dimarahin. Kenapa kamu tidak mendengar ketika Rasul memanggil? Lihat, relasi manusia dengan Allah dikalahkan dengan relasi Muhammad dengan Abu Sa'id. Ya, silakan itu Anda buktikan.